Yang Oh, satu sudah. Dari Oh kantor. ya deh, oke ya sudah. Ya. Ibu Widi. Ya, Assalamualaikum Bu Widi. Sudah bergabung. Baru connect audio, belum dengar dia. Assalamualaikum Bu Widi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ya. Salam, Kayaknya sudah lengkap Bu Widi, bisa dimulai. Yes, ya Pak Wid. Ya bisa dimulai nggih Pak Wid nggih, Bu Widi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk panjenengan semuanya. Pagi ini kita bisa bersua dalam situasi keprihatinan kita, tengah-tengah kita, tapi alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul. Pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Mentor yang sudah gabung dengan kita, Nji. Ya, sudah Bu. Ya. Nji, Bapak Dr. Engineering Yededi Hermawan STMT yang sudah berkenan menemani kita bersama-sama dalam kesempatan kali ini. Kemudian pada Bapak penguji Pak Widodo yang sudah juga terima kasih banyak. Kemudian untuk teman-teman dari Teknik Kimia, Bu. Nana ini ya, dan teman-teman ini selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan kegiatan seminar sekalipun tidak bisa ketemu secara langsung, pasti akan mendapatkan manfaat bagi kita. Kemudian saya sampaikan pada teman-teman nanti silakan fokus saja menyampaikan laporan kegiatan selama lebih kurang 6 atau 5 minggu aja yang sudah dilaksanakan, yang kemungkinan ada beberapa kendala. Nanti mohon arahan dari Pak Widodo terutama sebagai narasumber penguji untuk penyempurnaan laporan aktualisasi. Tapi saya yakin bahwa teman-teman sudah melaksanakan kegiatan dengan seoptimal mungkin, sekuat dalam suasana keterbatasan, dan tentu dengan arahan Pak Dedi sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan sebaik mungkin. Untuk itu, supaya acara kita nanti bisa berjalan dengan baik, kita awali dengan mengucap lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saat kita di rancangan aktualisasi nanti peserta menyampaikan laporan kegiatan, fokus saja seperti saya sampaikan, yang kemudian nanti akan dilanjut pernyataan-pernyataan dukungan mungkin ataupun pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan oleh peserta dari Bapak Mentor, yang kemudian akan dilanjut arahan-arahan dari Bapak penguji Pak Widodo dalam kesempatan kali ini. Untuk menghemat waktu, kita mulai dari yang pertama. Perwita Sari, Mbak Sari? Ya, saya Bu. Suaranya kedengaran tidak Bu? Ya, dengan baik sekali, suaranya masih mendayu-dayu ini Mbak Sari. Ya Mbak Sari. Oke, Mbak Sari silakan menyampaikan kegiatan Anda selama kemarin lebih kurang 1,5 bulan. Sampaikan kepada beliau berdua terutama, fokus saja, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dedi dengan Pak Wid. Silakan Mbak Sari, waktu saya serahkan. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Untuk aktualisasi dengan judul penguatan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah asas teknik kimia melalui metode case-based e-learning dan pengajaran diskusi kelompok untuk program studi teknik kimia UPN Veteran Yogyakarta. Kegiatan yang saya lakukan ada 5. Yang pertama, saya telah melakukan untuk konsultasi dan rapat koordinasi dengan
mentor dan juga dengan tim dosen mata kuliah asas teknik kimia, yaitu pada tanggal 2 Maret dan 3 Maret 2020. Kemudian bukti-bukti yang telah saya kumpulkan antara lain adalah foto-foto, kemudian undangan rapat, presensi, serta notula. Pada rapat, saya mendapatkan masukan bahwa nanti untuk penerapan hanya dilakukan untuk satu kelas, yaitu kelas ATK untuk kelas B, di mana pada kelas tersebut saya merupakan salah satu dosen pengampu. Kemudian kegiatan yang kedua saya lakukan adalah pembuatan materi untuk case-based e-learning, yang pembuatannya saya lakukan pada tanggal 26 Maret 2020, yaitu setelah UTS, di mana setelah UTS kita baru akan memulai kuliah secara online atau daring melalui Google Classroom. Di kegiatan kedua, saya berkoordinasi dengan tim dosen pengampu untuk isi dari materi. Selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan isi materi, saya membuat materi, kemudian membuat beberapa dalam bentuk presentasi dan juga dengan video. Selanjutnya, link untuk video maupun presentasi saya unggah di Google Classroom untuk dibagikan kepada mahasiswa supaya mereka bisa akses dan bisa melakukan diskusi bersama. Kegiatan ketiga yang saya lakukan adalah sosialisasi. Saya melakukan sosialisasi pada tanggal 3 Maret 2020 pada saat jam kuliah. Jadi sebelum mulai jam kuliah, sesuai dengan persetujuan dari dosen utama, yaitu Bapak Danang, saya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, sekaligus meminta bantuan ketua kelas untuk membuatkan WhatsApp group sebagai tempat untuk koordinasi masalah jadwal untuk pengajaran diskusi kelompok, maupun nanti untuk diskusi soal-soal yang terkait dengan materi. Selanjutnya, pada saat tersebut juga saya melakukan evaluasi awal sesuai dengan saran dari Bapak Widodo sebelumnya, yaitu sebagai evaluasi sebelum dilakukan program, untuk nanti bisa dibandingkan dengan evaluasi setelah dilakukan program. Jadi evaluasi yang saya buat adalah kuis dengan 2 buah soal yang dikerjakan oleh mahasiswa, dan sebelumnya mahasiswa memang sudah dikomunikasikan oleh Bapak Danang dan saya bahwa pada hari tersebut akan ada kuis, sehingga mereka sudah belajar juga. Kemudian kegiatan yang keempat adalah implementasi atau penerapan pelaksanaan program. Saya melakukan 2 pelaksanaan. Yang pertama untuk pengajaran diskusi kelompok, itu saya lakukan tanggal 5, 11, dan 12 Maret, itu di kelas di jurusan teknik kimia dengan durasi waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Di sana kami berdiskusi untuk menyelesaikan beberapa soal. Mahasiswa saya minta membantu saya secara aktif untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Jadi mereka tidak hanya menulis pasif, jadi ada saling komunikasi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah untuk digital tutor yang berbasis kasus. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, materi sudah saya buat pada tanggal 26, dan kemudian saya upload di tanggal 30, yang itu setelah UTS. Jadi kuliah daring kita mulai setelah UTS, yaitu tanggal 30, materi saya upload di Google Classroom, kemudian kami berdiskusi bersama. Bukti-buktinya adalah beberapa screenshot dari Google Classroom untuk materi yang telah diupload, kemudian ada foto presensi ketika saya mengadakan pengajaran diskusi kelompok. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi yang saya lakukan setelah implementasi kegiatan, itu saya lakukan bersamaan dengan UTS, yaitu dengan sistem daring. Jadi model evaluasinya adalah take home exam, karena pada saat itu ada pandemi Corona, sehingga mahasiswa tidak bisa masuk ke area kampus, ada pembatasan. Kita melakukan take home exam, tetapi ada beberapa ketentuan untuk membatasi kecurangan dari mahasiswa, antara lain ada pembatasan waktu, kemudian ditulis dengan tinta biru, kemudian ada tanda tangan dan pernyataan dari mahasiswa, serta di-scan dan di-upload. Dengan keterbatasan itu, saya harapkan
take home exam ini bisa sebagus mungkin, di mana kecurangan ada seminimal mungkin. Seperti itu. Dari hasil dari take home exam itu mendapatkan hasil yang cukup bagus. Selama pelaksanaan, saya mengalami beberapa kendala. Antara lain yang pertama, untuk video pembelajaran, sebenarnya saya gambarkan adalah saya menerangkan di kelas, kemudian diambil video untuk bisa saya upload di YouTube. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, karena ada pembatasan aktivitas akademik di UPN, maka saya menggunakan software OBS untuk membuat presentasi dengan audio record ketika saya menerangkan. Sebagai tambahannya, saya mengadakan diskusi aktif melalui WhatsApp group maupun Google Classroom. Selanjutnya, untuk pengajaran diskusi kelompok, seharusnya tidak hanya 3 kali, tetapi hanya bisa saya lakukan 3 kali. Yang pertama adalah terutama karena adanya pandemi corona, sehingga setelah UTS yang dijadwalkan di minggu ketiga dan minggu terakhir bulan Maret, setelah itu kita tidak bisa masuk ke area kampus. Karena itu kita hanya melakukan pengajaran diskusi kelompok hanya 3 kali. Tetapi diskusi tetap saya jalankan sampai sekarang, baik itu melalui WhatsApp group maupun Google Classroom dengan mahasiswa, untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan mahasiswa mengenai soal-soal yang mereka tidak ketahui. Kemudian yang terakhir, kendalanya adalah untuk evaluasi. Memang baiknya adalah evaluasi dilakukan secara langsung, sehingga kita bisa mengontrol mahasiswa benar-benar mengerjakan dan tidak melakukan kecurangan. Akan tetapi, karena ada kebijakan dari UPN, maka dilakukan take home exam. Tetapi dengan peraturan yang saya terapkan, mengenai tanda tangan, tinta biru, pembatasan waktu, saya harapkan itu bisa meminimalisasi kecurangan dari mahasiswa sehingga hasil dari take home exam dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari kegiatan ini, alhamdulillah, saya bisa melaksanakan kelima kegiatan ini, meskipun ada beberapa yang berubah, tidak sesuai dengan rencana semula, ada beberapa perbaikan juga, tetapi dari hasil evaluasi yang saya telah lakukan, ada peningkatan dari nilai rata-rata mahasiswa yang awalnya yaitu sekitar 44,98 menjadi 84,88. Itu bisa terlihat sekali ketika keaktifan mahasiswa ketika offline, yaitu di kelas, dan juga ketika online. Untuk sarannya, terutama adalah untuk aktualisasi harus ada koordinasi yang matang sebelum pelaksanaan tugas. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran ini untuk bisa diterapkan di mata kuliah lainnya dengan perpaduan antara online dan offline. Kemudian yang terakhir adalah semoga saya bisa senantiasa mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari yang sudah menyampaikan laporan aktualisasinya. Bisa disimpulkan ada peningkatan nilai rata-rata kegiatan pembelajaran mahasiswa. Nah, ini poin pentingnya yang bisa dicapai oleh Mbak Sari, sekalipun ada beberapa kendala tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Sari. Selanjutnya, monggo Pak Mentor, Pak Dedi, untuk memberikan penguatan-penguatan, klarifikasi atas apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sari. Disilakan, Pak Dedi. Ya, terima kasih, Bu Widi ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan Mbak Sari itu kami dukung sepenuhnya. Dan yang mana Mbak Sari ini mengambil topik untuk tujuan peningkatan kualitas pembelajaran khususnya mata kuliah ATK, Asas Teknik Kimia. Kalau di Prodi Tekim itu adalah mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh mahasiswa Tekim. Nah, dengan menggunakan metode case-based e-learning dan mentoring. Saya pikir
tujuan dari Mbak Sari ini akhirnya dapat tercapai yang dinyatakan dalam kesimpulan. Nah, tanpa hasilnya peningkatan nilai yang sebelumnya itu sekitar 45, sekarang menjadi 85 kalau nggak salah. Jadi naik drastis ya. Nah, dengan hasil ini maka kami pandang perlu untuk metode ini itu ditularkan kepada mata kuliah lain. Jadi tidak hanya ATK, tapi nanti ditularkan kepada mata kuliah lain. Apalagi sekarang ini kan sistemnya daring dan arahan pemerintah untuk work from home. Bahkan UPN sekarang work from home diperpanjang sampai Mei, Bu. Oh, iya. Sama Pak. Mei. Ya. Kemendagri sama Pak, ya. Ya, sama Mbak, sama aja Pak. Iya, sama. Ya. Nah, kalau diperpanjang sampai Mei kan artinya kuliah kita daring terus. Jadi dengan metode ini, apalagi dengan e-learning, lalu mentoring melalui medsos, Google Classroom itu sangat membantu. Demikian Bu, jadi hasil dari Mbak Sari ini bagus dan bisa kami terima sehingga dan harapan kami nanti ditularkan kepada dosen lain untuk mata kuliah lain, tidak hanya mata kuliahnya Mbak Sari ini saja. Demikian pernyataan saya, terima kasih. Matur nuwun Pak Dedi atas klarifikasinya. Jadi sudah beliau sampaikan bahwa ini bahkan ada pesan khusus ini Mbak Sari supaya nanti mata kuliah lain juga diharapkan untuk menggunakan ini. Jadi PR buat Mbak Sari juga dan teman-teman yang lain. Matur nuwun Pak Dedi sekali lagi. Kemudian selanjutnya Pak Widodo, monggo untuk memberikan arahan-arahan untuk penyempurnaan laporan aktualisasi. Monggo Pak Widodo. Widi Astuti MPD selaku coach dan yang saya hormati Bapak Dr. Engineering Julius Dedi Hermansyah STMT. Ketemu lagi Pak. Kita nyambung lagi hari ini. Ya, dan Saudari Perwitasari. Ya. Pertama saya apresiasi apa yang saudara lakukan, ternyata bermanfaat dan bisa berjalan dengan segala kendalanya, dan tadi saya berharap juga sama dengan Pak Dr. Dedi untuk bisa dikembangkan, karena kita memang sekarang dipaksa untuk disruption. Harus, mau tidak mau harus itu. Bahkan pengembangan model pembelajaran memang harus mulai digital semua. Banyak augmented reality yang sekarang lagi booming itu bisa dikembangkan, apalagi di teknik ini. Teknik saya kira teman-teman di teknik lebih canggih lah dalam pemanfaatan teknologi. Harapannya ini menjadi pintu gerbang kita, jadi ada hikmahnya juga COVID memaksa kita untuk belajar lebih banyak lagi tentang digital learning. Baik, saya kira dari hasilnya sudah ada progres, itu merupakan suatu kegiatan yang positif bagi peserta latsar, karena peserta latsar ini memang diharapkan kegiatan yang dilakukan sehari-hari di tempat tugasnya. Dan kalau sudah ada progres, berarti sudah ada nilai positif. Itu intinya saja. Ini saja memang ada lebih dan kurangnya, itu tergantung bagaimana mengatasi kendala dan sebagainya. Dari segi pemanfaatan sudah jelas bisa dimanfaatkan dan tinggal bisa ditindaklanjuti nanti oleh peserta dan dilanjutkan inovasi-inovasi yang lainnya. Hanya saja saya ingin memberikan verifikasi aja dari penulisan saja, Mbak Perwita, tolong dicatat, nanti dibuat resumenya sudah saya sampaikan ke Bu Widi, nanti untuk dikirim kembali ke email. Yang pertama di latar belakang, coba bisa dilihat di latar belakang di alinea ketiga itu undang-undangnya keliru, harusnya undang-undang 5, bukan undang-undang 25 ya. Oh, nggih, Pak. Salah ketik aja itu. Ya, oke. Kalau yang alinea 2-nya sudah benar, alinea ketiga yang salah. Kemudian di halaman 36 itu saya nggak tahu yang benar halaman 36 atau halaman 35 terkait dengan jadwal. Melakukan materi pembuat materi digital tadi 26 Maret ya. Kemudian sosialisasinya tanggal 3 Maret di situ. Itu yang mana? Yang terbalik, yang atas atau yang bawah? Oh, untuk digitalnya 26 Maret, Pak, aplikasinya. Nah, ya, terus sosialisasinya memang tanggal 3 Maret.
Ya, jadi memang saya terbalik karena Duluan. waktu itu hasil dari rapat koordinasi dengan dosen tim pengampu itu untuk segera dilakukan pengajaran diskusi kelompok sebelum UTS, sehingga nanti pas UTS bisa mengambil evaluasi awal. Yang kedua, harapannya nanti ada evaluasi awal ketiga, tetapi belum bisa saya lakukan, kemungkinan baru minggu depan dalam bentuk kuis take home SM juga. Oke. Kemudian yang dipakai digital learning ini Google Classroom ya? Atau masih ada media lainnya? Jadi untuk upload materi itu saya pakai Google Classroom, sedangkan untuk diskusi pakai Google Classroom dan WhatsApp group yang sudah saya buat dengan mahasiswa. Ya, kalau pemberian materi pakai OBS atau sementara belum pakai? Oh, kemarin saya mencoba untuk membuat video yang awal itu saya pakai OBS, Pak. Ya, oke. Jadi pakai OBS, kemudian kemarin saya mau coba pakai Zoom juga, cuma saya juga belum bisa sedikit editing, masih belajar memang, Pak. Ya, oke. Ya, kalau satu arah sih sebenarnya OBS cukup, karena OBS kan direkam, kemudian dikirim ke URL. Kalau dua arah mungkin menggunakan Zoom atau Google Meeting atau yang lain sebagainya. Oke, silakan dilanjut itu. Terakhir saya ingin menyampaikan di saran yang nomor 1 di drop aja. Jadi saran itu kan berwujud implikasi dari suatu kegiatan yang saudara lakukan, harapan yang saudara inginkan kan gitu. Jadi yang 2, 3 oke, sarannya yang nomor 1 tentang rencana aktualisasi itu nggak usah dimasukkan saja. Oh ya, baik Pak. Ya, baik, saya kira itu. Terakhir sekali pertanyaan saya, nilai dasar yang paling berkesan bagi Mbak Perwitasari apa terkait dengan tugas saudara ini? Jadi di sini saya belajar untuk transparansi. Jadi segala sesuatu itu saya transparan, kemudian saya belajar untuk diskusi, bermusyawarah, jadi masalah materi, kemudian dengan mahasiswa, saya meminta masukan pendapat mereka mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Jadi memang di sini benar-benar saya diajarkan untuk bermusyawarah, bersabar, kemudian selalu transparan terhadap apa yang telah saya kerjakan, termasuk hasil-hasil nilai maupun UTS yang sudah saya berikan itu saya jabarkan untuk penyelesaian dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Widi, waktu cukup saya kembalikan, dan terima kasih juga pada Bapak Dr. Engineering Julius Dedi Hermawan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wid yang sudah memberikan arahan-arahannya untuk Mbak Sari. Tadi di penjadwalan memang dibuat seperti itu sudah tidak masalah. Di saran Mbak Sari nanti seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Ya, dan ternyata banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, Mbak Sari, terutama di nilai-nilai anekanya, banyak belajar. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Widodo dan Dr. Dedi juga matur nuwun Pak atas tadi masukan-masukan dan arahannya.